Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Saya percaya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus serta di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan menguatkan hati dan pikiran kita serta memberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi segala perkara. Dan yang menjadi renungan kita hari ini ialah bersyukur atau bersungut-sungut. Bersungut-sungut atau bersyukur. Bapak Ibu Saudara, hal ini terambil dari Bilangan 21 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bangsa Israel datang kepada Musa dan meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada mereka. Apa yang terjadi dengan mereka saat itu Bapak Ibu Saudara? Sehingga ada ular-ular datang kepada mereka. Di ayat yang ke-5 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang membagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, ternyata mereka Bapak Ibu Saudara telah bersungut-sungut kepada Musa. Ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa, maka persungutan itu dikatakan di sini adalah berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka katakan di sini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ternyata ketika kondisi mereka tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, ketika mereka tidak ada roti, mereka tidak ada air, yang ada makanan yang rasanya hambar, maka mereka mulai merasa muak. Lalu mereka mulai datang kepada Musa dan mereka mulai bersungut-sungut. Dan persungutan itu ternyata adalah tindakan melawan Allah Bapak Ibu Saudara. Ketika keadaan seperti itu terjadi, ternyata mereka mengambil satu solusi, dan solusi itu bukanlah solusi yang benar. Solusi itu bukanlah solusi yang tepat. Ketika keadaan menjadi buruk, keadaan situasi tidak seperti yang kita harapkan, maka kita tidak boleh mengikuti cara orang Israel ini. Kita tidak boleh meneladani mereka. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, yang artinya persungutan itu adalah perlawanan terhadap Allah. Ketika kita melakukan perlawanan terhadap Allah, maka di ayat 6 dikatakan di situ, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang membagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi ternyata bersungut-sungut bukan solusi Bapak Ibu Saudara, karena bersungut-sungut itu hanya mendatangkan murka Allah sehingga mereka dipatok ular, dipagut ular dan mati. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, ya, tidak ada roti, tidak ada air, rasa makanan kita hambar, bahkan kondisinya rasanya hambar sekali, ya, merasa muak dengan kondisi tertentu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini supaya kita tidak meneladani apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu bersungut-sungut. Sebab bersungut-sungut adalah cara orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang Israel adalah orang yang tidak percaya kepada Allah mereka, padahal mereka sudah melihat bagaimana tanda-tanda Tuhan, tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan atas mereka ketika mereka dipanggil keluar dan dikeluarkan dari tanah Mesir, dan mereka melewati banyak peristiwa-peristiwa besar ajaib yang terjadi dalam perjalanan mereka. Tapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi bersungut-sungut adalah tanda kekurangpercayaan kepada Tuhan, kurang percaya, tidak percaya kepada Tuhan. Dan bersungut-sungut ini juga melahirkan tindakan yang salah, ya, melahirkan perbuatan-perbuatan yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bersungut-sungut, karena bersungut-sungut adalah tanda orang yang tidak percaya. Orang yang bersungut-sungut akan melahirkan tindakan yang tidak berkenan, tindakan yang buruk. Dan orang yang bersungut-sungut mendatangkan murka Allah, bukan mendatangkan berkat Allah. Oleh karena itu hari ini kita mau memilih bukan bersungut-sungut, tapi bersyukur. Itu sebabnya firman Tuhan berkata,
hendaklah kita mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, mengapa firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bersyukur dan itu yang dikehendaki Allah? Karena memang bersyukur adalah tanda orang percaya kepada Allah. Yesus ketika ia menghadapi segala peristiwa, segala hal yang terjadi dalam hidupnya, dalam proses misi penyelamatan manusia di bumi ini, maka yang sering Yesus lakukan ialah ia datang kepada Bapa, ia datang berdoa, ia mengucap syukur kepada Bapa. Karena apa? Karena ia memiliki hubungan dengan Bapa. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah adalah tanda kalau kita memiliki hubungan dengan Allah, orang yang percaya kepada Allah. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang buruk, keadaan yang seperti apapun, tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu tandanya kita percaya ada Allah, ada Tuhan. Tuhan terhubung dengan saya, kita terhubung dengan Tuhan. Lalu ketika Yesus menghadapi segala peristiwa juga, Yesus selalu bersyukur, selalu berdoa dan mengucap syukur. Itu tandanya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Yesus benar-benar percaya kepada Allah. Ini yang harus kita teladani Bapak Ibu Saudara. Jadi jika kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita sedang meneladani perbuatan Kristus. Lalu ketika kita mengucap syukur juga kepada Tuhan, ada alasannya mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Kita percaya Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita tahu Tuhan itu baik. Selama-lamanya Tuhan itu baik. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mengapa firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur? Karena memang orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kehidupan yang sebenarnya bukanlah kehidupan yang kita hadapi sekarang ini. Kehidupan yang sebenarnya bukanlah kehidupan yang kita hidupi saat ini. Tapi kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan kekal. Kehidupan yang tak tergoncangkan itu. Dan kehidupan yang sebenarnya itu, kehidupan yang tak tergoncangkan itu, kehidupan yang kekal itu telah diberikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Bapak Ibu Saudara, adakah yang lebih mulia, ada yang lebih besar, adakah yang lebih hebat selain kerajaan yang tak tergoncangkan itu? Sebab kalau kita tidak masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan yang berbeda. Kerajaan yang digoncangkan, kerajaan yang tinggal bersama dengan iblis dan pengikutnya untuk dihukum selama-lamanya. Tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, diberikan anugerah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang hidup menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, sehingga olehnya kita mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus mengingat bahwa kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yang melebihi daripada keadaan dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, yang kita hadapi saat-saat ini, silahkan boleh terjadi, tapi jangan pernah membuat kita tidak mengucap syukur. Karena kalau kita tidak mengucap syukur, itu tanda kita tidak percaya dan mendatangkan murka. Tapi kita memilih untuk mengucap syukur karena kita percaya kepada Allah dan kita meniru teladan Kristus, dan karena kita tahu kita telah diberikan kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu sangat baik bagi hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, itu akan baik bagi jiwa kita. Ketika jiwa kita baik, maka tubuh kita pun akan baik. Ya, ketika tubuh kita baik, perbuatan kita pun baik. Terlalu banyak yang baik yang keluar dari kehidupan kita, bahkan rezeki kita pun akan menjadi baik. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang buruk, keadaan yang buruk sekalipun, maka solusinya ialah mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu baik bagi kehidupan kita dan berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan berkat bagi setiap orang yang bersyukur kepada Dia.
Karena mengucap syukur adalah bukti tanda kita percaya kepada Allah dan kita meneladani perbuatan Kristus, dan memang itulah yang diajarkan kepada kita. Maka itu baik bagi hidup kita, dan baik bagi iman kita, dan baik bagi Tuhan. Oleh karena itu, bersyukurlah dalam segala perkara, di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.